af'lan wazan af'al. Yo katanya tafsir Al-Qur'an Allahu a'lam. Allah lebih tahu apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah yang lebih berbuat zalim mimman tinggal seseorang siapa? Mana yang mencegah masajidallah pada mencegah melarang terhadap masjid-masjid Allah. Melarang apa? Ayyuzkar, yaitu zikir untuk melakukan zikir liha dalam masajidallah ismuhu, itu namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mencegah untuk melakukan zikir di dalam masjid-masjid Allah. Wasa'a, dan sa'a itu berjalan lakukan amalan sa'i. Jadi ada sa'i asalnya dari tidak ada jalan dari mungkin sholat jalan usaha. Wasa'a, dan berusaha fi kharabiha, untuk menghancurkan masjid Allah. Orang-orang tersebut ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha, mereka yang berusaha mencegah terhadap seseorang yang mau melakukan zikir di dalam masjid-masjid Allah, mereka tidak akan masuk illa khaifin, kecuali merasa takut. Lahu fid dunya hizbun, lahu baginya fid dunya, dalam dunia, hizbun yaitu penghinaan. Mereka mendapatkan satu hal yang sangat hina di dunia, walau fil akhirati 'adzabun 'adzim. Di samping di dunia mereka mendapatkan mengalami kehinaan kehidupan, juga di dalam akhirat, setelah akhirat nanti mereka akan mendapatkan siksa yang sangat luar biasa. Ayat ini ada dua pendapat. Mereka yang pertama mendapatkan berdasarkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu orang-orang yang melarang terhadap seseorang yang ingin memasuki masjid Allah, dicegah. Mereka berusaha supaya orang-orang tersebut tidak boleh masuk terhadap masjid Allah untuk melakukan zikir. Dan yang pertama mereka orang-orang yang berbuat zalim tersebut melakukan itu orang-orang Nasrani. Apa? Mereka melarang orang-orang yang berdiri pada waktu zaman itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah di Baitul Maqdis. Karena orang yang mengerti menganggap Baitul Maqdis sebagai tempat yang suci. Lalu ada sekelompok orang, yaitu namanya Sultan Nasr, penguasa dari Babilonia. Yang berusaha untuk menghancurkan Baitul Maqdis. Orang-orang tersebut, orang-orang Nasrani, itu membantu terhadap
dilakukan oleh Bani Israil. Mereka tidak suka terhadap apa yang dilakukan oleh Bani Israil ketika Bani Israil itu melakukan ibadah di dalam masjid di dalam Baitul Maqdis. Maka mereka di luar kelompok orang Bani Israil berusaha melarang, mencegah nanti kaum Bani Israil itu masuk di dalam masjid Baitul Maqdis dan berusaha untuk menghancurkan Baitul Maqdis. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini menikah yang dimaksud orang-orang yang berbuat zalim. Menikah tiang-tiang musyrik, orang-orang musyrik kafir Makkah. Karena orang-orang musyrik kafir Makkah melarang ketika Rasul Muhammad SAW mau melakukan umrah. Ketika Nabi datang dari Madinah di tahun 6 Hijriah dengan bersama sahabat, akhirnya apa? Dicegah, dihalang-halangi oleh orang-orang kafir karena mereka menganggap Nabi tidak boleh melakukan ibadah di Baitullah karena mereka telah membunuh orang-orang kafir Makkah. Jadi dihadang itu di suatu tempat. Namun pun tidak terjadi kesepakatan perjanjian yang itu perjanjian Hudaybiyah. Jika hal itu akhirnya yang Nabi betul-betul lampai umrah. Nabi pun tidak membuat juga sahabat waktu itu terutama sahabat Umar pengen bahkan beliau dari itu lawan saya ngomong takut lawan, kita perang tapi itu juga ketika Rasul Muhammad SAW ya akhirnya pun antara yang kafir agar nanti melakukan kesepakatan dengan tentang kalian sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Itu setiap poin-poin, ada beberapa poin-poin perdamaian bahwa itu poin-poin itu memang Mekah hubungan benar itu orang Islam wajib mengembalikan, tapi yang orang Madinah hubungan Mekah itu kesepakatannya mereka mau kafir Makkah tidak boleh mengembalikan pada orang-orang Madinah.
zalim. Hingga itu yang menjadi tergantung penghinaan. Lalu di dunia isyur walau fil akhirati adzabun adzim. Dan dunia itu diberikan untuk kehidupan mereka di dunia. Kalau fiha ismuhu fi sa'ati ayyun kalau fiha ismuhu ulang dzikir itu tempat sujud. Masa di bawah masa itu jamaah masjid sudah disebut sujud. Ini perkara masjid sebab tempat untuk melakukan sujud. Li'annahu asrafu arkan sholat. Kenapa? Rukun sholat yang paling jujur mereka rukun sujud. Kenapa? Ketika kita sujud melakukan sujud, kita betul-betul merendahkan diri kita di hadapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhrabu ma yakunu al-'abdu li rabbih wa huwa sajidun. Keadaan yang paling catat adalah sujud khamula hamba dengan Allah ketika kita sujud. Betul-betul seorang itu mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita katakan hormat kepada siapapun diperbolehkan, tapi sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah perintah malaikat supaya sujud dan Nabi Adam, sujud penghormatan, bukan sujud menyembah terhadap Nabi Adam. Kenapa? Qala bukan malaikat ini yang kita khalifah qala ta'ala fiha mayyusidu fiha wa yasjudu bima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Adapun Nabi Adam sebagai khalifah Nabi Adam Gusti Allah merintahkan supaya malaikat Allah sujud penghormatan. Aqrabu ma yakunu al-'abdu li rabbih wa huwa sajidun. Keadaan yang paling dekat antara hamba dan Tuhannya yaitu ketika orang hamba melakukan sujud terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Li'annahu mahallu ghayatul dhulli wal khudu'i lillah. Sebab ketika kita sujud itu tempat yang paling pol kita merendahkan diri, merendahkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tempat yang digunakan untuk sujud di masjid. Musola tempat digunakan untuk sholat. Sekarang kita menggunakan musola dari masjid. Itu mana-mana. Jadi kalau masjid mana-mana ada masjid jami, masjid kedua, masjid yang digunakan untuk jumatan. Masjid tapi bukan itu jabatan itu jumatan sekali-kali.
Nabi itu akhirnya pun kanjeng Nabi berusia datang wonten Baitullah di mana ya akhirnya pun mereka 3 tahun selanjutnya mereka tahun 9 Hijriah kanjeng Nabi akan melampai haji yaitu haji wada. Umat Islam semakin meluas, sahabat Umar melarang orang-orang musyrik masuk di dalam Baitul Maqdis. Dilarang. Walillahi al-masyriq wal maghrib fa ayyama tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Walillahi al-masyriq timur wal maghrib dan barat. Fa ayyama tuwallu maka dimanapun engkau berada Allah gadai sedaya itu kabeh Allah
arah timur sampai arah barat semuanya di bawah kekuasaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menurut saya itu mengandung juga ketika bisikan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi memerintahkan kepada sahabat suatu sholat itu menghadap Baitul Maqdis dan kota Palestina, sehingga dan itu berulang kali sampai hal itu 16 bulan, 17 bulan, tahun setengah. Sehingga tiap malam dengan mengharap, tiap malam dengan mengharap supaya sholat kembali kepada menghadap tempat kita satu minggu baru, jadi Nabi Muhammad SAW, sehingga itu dijabat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, karena alihkan wajahmu untuk menghadap arah masjidil haram. Sehingga mulai ayat itu sholat itu kembali menghadap Baitul Maqdis. Sehingga dari perhatian posisi modern sholat Baitul Masjid kan nanti masjid salam Ibladai, masjid yang mempunyai kedua kiblat. Kita katakan Nabi sholat itu waktu di bulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Nabi tidak geser posisi itu menghadapi Ibladai, masjid yang punya dua kiblat, Baitul Maqdis alias Baitul Maqdis. Salam kemudian kota Nabi Madinah. Kita pun dimakan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini jadikan dalil. Ini kenapa? Ketika kita sholat sunnah di dalam kendaraan, sholat di dalam kendaraan, mengharap ingkang sulit untuk menghadap menghadap arah Baitul maka sholat kita menghadap
كل له قانون. Waqala, dan mereka berkata orang kafir, ittakhadallahu walada, ittakhadha, Allah mengangkat, walada berkata, subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala, bal lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahkan miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Kullahu khalidun, hampir seluruh itu ketika langit dan bumi tunduk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini itu berkaitan dengan apa yang dipun nyolot dari orang dikatakan oleh orang-orang ngomong musyrik bahwa mengatakan malaikat itu anak Gusti Allah. Allah juga anak itu malah malaikat. Itu yang dikatakan oleh orang-orang musyrik. Ya, ngomong Yahudi mengatakan lain, faqala al-yahudu Uzair ibn Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair, Nabi Uzair dan Nabi yang dikatakan Rasul disebut dengan Al-Quran. Uzair itu anak Gusti Allah. Sementara faqala orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnu Allah. Nabi Isa itu putra Gusti Allah. Ucapan-ucapan mereka yang mengatakan Allah punya anak, baik orang yang berhubungan lain Uzair anak Allah, orang Nasrani lain Allah punya anak disebut Nabi Isa, orang-orang musyrik Arab lain mengatakan bahwa Allah punya anak mereka malah malaikat. Ucapan mereka subhanallah, maha suci, kita terlepas dari ucapan mereka bahwa Gusti Allah mereka ucapan yang salah. Bal lahu ma fis samawati wal ardh. Tapi Allah mempunyai segalanya, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Mulkan wa khalqan wa 'abidan wal malaikah. Gusti Allah menguasai semuanya dan terbebas dari sifat tidak, terbebas dari sifat dari atau hal tersebut sangat muhal mustahil dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan boleh itu sangat Gusti Allah sifat tadi kan sifat itu sabia, rusak perkara-perkara hal-hal yang tidak patuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari malam Yula tidak dilahirkan dan tidak mempunyai hak. Kullul lahu qadir, semuanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullul lahu qadir, badi'us samawati wal ardh, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Badi'us samawati wal ardh, Allah dalam langit dan bumi. Wa idza qada amran, ketika Allah berfirman dengan perkara innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi orang itu akan selalu
satu satu satu